Akun resmi FIFA hari ini merilis unggahan yang menyandingkan foto beberapa pemain timnas Indonesia dan Argentina, di antaranya Pratama Arhan dan Lionel Messi. Bukan tanpa sebab, timnas Indonesia akan menjajal kampiun Piala Dunia 2022 Argentina pada FIFA Matchday Juni mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan ini merupakan pertandingan persahabatan dua negara dan momentum untuk sepak bola nasional. Euforianya pun mulai terasa. Kami akan membahasnya bersama dengan dua pemerhati sepak bola yang sudah sangat dikenal publik tanah air dan para pecinta sepak bola. Ada Muhammad Kusnaini atau yang akrab dipanggil Bungkus, dan juga ada Bang Effendi Syahputra. Selamat malam Bang Effendi, Bung Kusnaini, apa kabar? Malam, Bang Reinhardt. Kita mau membahas bagaimana kemudian euforia yang mulai terasa ketika timnas Argentina dipastikan akan berlaga melawan timnas kita dalam FIFA Matchday. Saya ingin ke Bungkus terlebih dahulu. Bungkus, Anda melihat apa yang menarik dari pertandingan ini? Apakah ini menurut Anda hanya untuk memuaskan euforia masyarakat pecinta sepak bola, atau kemudian Anda melihat ada tujuan yang lebih besar dalam hal misalnya pengembangan dan juga peningkatan mental dan juga pemain dari timnas Indonesia? Iya, kalau secara teknis kita tahu bahwa pertandingan ini bisa dibilang pertandingan yang beda kelas secara teknis. Tapi kan sepak bola itu bukan hanya soal teknis di lapangan hijau, tapi juga hal-hal yang terjadi di sekitarnya itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi kehadiran timnas Argentina mungkin di lapangan nanti akan terlihat di lapangan akan terasa sekali beda. Tapi manfaat kehadiran Argentina memperkenalkan sepak bola Indonesia di mata dunia. Artinya sekarang dunia kenal Indonesia adalah negara sepak bola, itu yang pertama. Yang kedua, membangkitkan kecintaan publik terhadap tim nasional yang semakin besar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, menurut saya ini juga bagian dari diplomasi sepak bola ya. Bagian dari diplomasi sepak bola yang dilakukan oleh PSSI, terutama oleh Pak Erick Thohir, untuk menunjukkan kepada FIFA bahwa Indonesia ini bersungguh-sungguh melakukan proses transformasi yang diamanatkan oleh FIFA. Indonesia ini tidak main-main seperti dibilang Pak Erick. Jadi ini bagian dari diplomasi sepak bola untuk menunjukkan kepada FIFA dengan kehadiran Argentina di sepak bola Indonesia, bermain di Indonesia, ini memberikan isyarat, memberikan sinyal kepada dunia, kepada FIFA setidaknya, bahwa Indonesia ini sungguh-sungguh melakukan transformasi dan perbaikan. Saya pikir itu tiga hal yang ingin disampaikan melalui pertandingan menghadirkan timnas juara dunia ke Indonesia. Nah yang poin nomor satu soal perbedaan kelas ini memang sudah pasti tahu ya. Menurut Anda ini efeknya akan bagaimana? Akan baguskah atau justru akan sebaliknya? Karena apakah terlalu jauh perbedaan kelas ini atau bagaimana, Bungkus? Iya, dari sisi teknis ini akan memberi pelajaran kepada para pemain ya tentang bagaimana menghadapi pemain-pemain yang levelnya jauh di atas mereka. Itu berguna bagi pemain-pemain untuk pengembangan karirnya. Cuma saran saya, jangan sering-sering. Karena kalau keseringan melawan tim sekelas Argentina, lalu kalahnya banyak, itu lama-lama membuat pemain agak terganggu juga mental dan kepercayaan dirinya. Sekali-kali lawan Argentina nggak apa-apa. Berikutnya, kita butuh lawan yang kelasnya di atas kita, tapi juga nggak jauh-jauh amat gitu loh. Misalnya lawan Korea Selatan, lawan Jepang, lawan katakanlah Uzbekistan. Itu juga menarik loh kalau Indonesia lawan Korea Selatan atau Indonesia lawan Korea Utara. Itu juga punya nilai jual. Sekali-kali lawan Argentina kita butuh juga hiburan juga untuk masyarakat ya. Butuh juga diplomasi sepak bola seperti yang saya bilang tadi. Tapi jangan keseringan. Karena kita tentu punya memori melawan dua tim top dunia, Uruguay, Belanda, itu kita kalah telak juga di sana. Tapi mudah-mudahan yang ini tentu harapannya ini bisa tidak sekedar kemudian melatih mental saja ya, tapi hasilnya juga baik. Bang Pendi, Anda punya catatan yang lain, Bang Effendi, soal selain euforia dari timnas lawan Argentina ini, kalau kita bicara soal pengembangan dan juga bahwa Indonesia serius untuk mengelola sepak bola, memperbaikinya? Justru saya ingin menambahkan apa yang di poin-poin dari Bungkus tadi. Diundangnya Argentina ini sebenarnya adalah sebuah kampanye yang meneguhkan sosok seorang Erick Thohir sebagai ketua umum ya. Selama ini dia dikenal sebagai pemilik klub Inter Milan, sudah malang melintang memegang klub di luar.
ketika dia menjadi ketua umum, dia tentu ingin memberikan suatu starting menu yang cukup baik dan bakal diingat orang, yaitu dengan mengundang Argentina yang notabene adalah juara dunia edisi terakhir dan peringkat 1 dunia dan juga dihuni oleh pemain terbaik dunia. Ini sebuah monumen bersejarah tentunya buat PSSI maupun buat personal ketua umum Erick Thohir sendiri, karena kita belum pernah mengundang tim dengan posisi terbaik di dunia, bahkan juara dunia di edisi terakhir dalam sejarah sepak bola kita belum pernah, baru kali ini. Saya pikir ini sebuah kampanye starting yang cukup baik di bawah kepengurusan Pak Erick. Dia menunjukkan pengen langsung sprint, pengen langsung berlari kencang, dan saya pikir ini jangan hanya berakhir sampai di sini. Euforia seperti ini juga harus terus kita lakukan. Benar seperti kata Bungkus tadi, jangan keseringan juga ngelawan Argentina, Brazil. Tapi saya pikir Pak Erick sudah memikirkan langkah-langkah terbaik. Apalagi kalau kita ngelawan tim besar terus dan kalah terus, ranking kita bisa turun terus. Jadi sesekali kita memang harus melawan tim yang 10 atau 20 peringkat di atas kita, tapi kira-kira bisa kita kalahin. Karena koefisien poinnya akan mempengaruhi kita untuk peringkat kita naik. Karena tentu saya yakin Pak Erick berkeinginan sekali untuk mengejar Vietnam sekarang yang sudah masuk di 100 besar dunia. Selain pentingnya ini yang tadi Bang Effendi katakan ya, bahwa kita tentu Pak Erick ingin ini segera berlari kencang, sprint ya. Tapi dibalik dari pertandingan dengan timnas Argentina ini, tim top dunia ini, menurut Anda bagaimana kalau kita bicara soal soal pengembangan skill, soal menguji mental timnas, itu seperti apa Bang Effendi? Ya jelas dong, Argentina mereka sudah sebagai kekuatan tradisional sepak bola dunia, mereka jauh kelasnya dalam hal pembinaan. Justru kita ingin timnas Indonesia nanti meniru itu. Nanti akan ada pemain-pemain muda seperti Alejandro Garnacho yang masih berusia 18 tahun tapi sudah main di Manchester United. Terus ada Enzo Fernandez, pemain muda terbaik dunia yang kemarin main di Chelsea. Saya pikir ini harus menjadi contoh bagaimana pembinaan usia muda Argentina kemudian mengantarkan pemain-pemain muda ini masuk dalam tim inti Piala Dunia dan akhirnya membawa Piala Dunia. Jadi ini juga harus menjadi inspirasi buat pemain-pemain muda kita seperti Pratama Arhan dan kawan-kawan. Mereka akan berhadapan langsung dengan Enzo, dengan Garnacho. Saya pikir mentalitas di sini terbangun dan kita akan lihat perbandingannya bagaimana mentalitas dan cara bermain mereka dengan usia yang sebenarnya hampir sama atau bahkan lebih muda dari pemain timnas yang akan diturunkan nanti menghadapi Argentina. Dan tentu kita juga ingin melihat betapa spesialnya pemain terbaik dunia Lionel Messi kalau memang nanti diturunkan. Ini akan menjadi inspirator buat anak-anak, menaikkan semangat mereka, menaikkan giroh bermain sepak bola mereka untuk lebih positif. Dan tentu sportivitas di lapangan tim juara dunia ini nanti kita akan lihat. Ini tentu akan kita harapkan menular di timnas kita, bagaimana sportivitas mereka, fair play mereka di lapangan, tidak ada gerakan-gerakan tambahan dalam bermain bola, cukup fokus di lapangan dan tidak ada intimidasi. Ini harus menjadi contoh dan saya pikir Argentina juga akan menunjukkan kelas mereka sebagai tim terbaik di dunia saat ini. Bungkus masih bergabung, tampaknya tadi sempat... Ya, baik Bungkus, mungkin bisa dilanjutkan, menambahkan tadi yang disampaikan Bang Effendi. Menurut Anda bagaimana? Ini soal kemudian bagaimana meneguhkan komitmen lagi dari seorang Ketua Umum Pak Erick Thohir terhadap sepak bola yang ingin kemudian memberikan yang terbaik dan juga langsung sprint berlari kencang bagi sepak bola Indonesia. Iya, awal yang baik tentunya menghadirkan pertandingan yang berbobot ini awal yang baik. Tapi tentu saja bahwa yang namanya transformasi ini bukan sekedar menghadirkan timnas Argentina ke Indonesia ya. PR-nya transformasi itu banyak sekali. Bukan hanya pembinaan usia muda, tapi juga pembenahan kompetisi, peningkatan kualitas SDM, lalu bagaimana menciptakan iklim kompetisi yang lebih baik sehingga sepak bola Indonesia bisa beranjak dari level sekedar sebagai olahraga, sebagai hiburan, tapi olahraga
bisa menjadi mata pencaharian ke depannya. Tidak hanya bagi pemain, tapi juga pelatih, pembina, semua orang yang terlibat dalam sepak bola, stakeholder sepak bola, suatu saat harus bisa hidup dari olahraga ini gitu. Ini tugasnya Pak Erik, mengangkat level sepak bola ini bukan sekedar jadi permainan yang disukai oleh masyarakat, tapi juga bisa menjadi sumber penghidupan di masa depan. Itu saya pikir hal yang lumrah diharapkan dari Pak Erik kalau mengingat latar belakang beliau yang begitu kental dengan industri olahraga, bahkan levelnya bukan kaleng-kaleng kan. Kita tahu dia pernah pegang klub sekelas Inter Milan. Jadi harapan kita ini awal yang baik. Awal yang baik betul, tapi lebih dari itu, kedepannya tentu harus diikuti dengan sejumlah perbaikan yang lebih mendasar. Oke. Nah, ketika kemudian ada FIFA Matchday ini yang tadi Anda katakan ini adalah juga menjadi langkah baik dari Pak Erick Thohir, apakah sejak awal Bungkus juga sebetulnya sudah membayangkan, memprediksi bahwa hal-hal seperti inilah yang akan diambil oleh PSSI ketika sekarang dibawa ke pengurusan yang baru yang tadi kita lihat siang tadi dilantik, Bungkus? Iya. Iya, saya melihat ini hanya salah satu upaya untuk memberikan semacam momentum. Karena saya pikir hal yang lebih penting lagi dilakukan oleh Pak Erik adalah bagaimana membangun kerjasama dengan misalnya Federasi Sepak Bola Jepang untuk membantu membenahi kompetisi, itu sudah sangat baik. Bagaimana bekerja sama dengan FIFA untuk mengembangkan youth development ke depannya, itu juga akan sangat ditunggu. Jadi memang itu kan hal-hal yang mendasar yang mungkin luput dari perhatian publik. Harus ada hal yang juga perlu menjadi perhatian publik. Mendatangkan Argentina ini salah satu caranya. Jadi Pak Erik pintar, saya pikir dia melakukan hal-hal yang mendasar, bekerja sama dengan JFA, tapi pada saat bersamaan mencoba juga men-trigger perhatian publik dengan mendatangkan Argentina. Istilahnya sih kalau dalam ilmu marketing, dia main over the line dan below the line-nya dua-duanya dijalanin gitu. Menarik ya. Nah, Bungkus dan juga Bang Effendi, sekarang yang tentu juga perlu kita menarik untuk dicermati adalah bagaimana kemudian PSSI menyiapkan ini semua ya. Kan euforianya sangat terasa nih, bahkan tiketnya sudah beredar hoax harganya 1,5 juta sampai 5 juta begitu. Nah, di luar soal rumor itu, Bang Effendi, apa yang perlu disiapkan oleh PSSI menyambut kehadiran timnas Argentina di bulan ke depan ini, karena tentu euforianya sangat tinggi, tentu harapan masyarakat juga untuk menyaksikan ini sebagai sebuah pertandingan juga sangat tinggi, Bang Effendi. Ya, ada dua hal. Secara teknis tentu mempersiapkan tim yang layak untuk menghadapi tim juara dunia ya. Kalau bisa sih harapan saya jangan sampai terbantai seperti Singapura di 2016 ketika mereka dikalahkan 6-0 oleh Argentina yang waktu itu datang belum sebagai juara dunia. Nah, mudah-mudahan Coach Sintayong bisa menyiapkan tim, karena Coach Sintayong sendiri yang pengen tim Indonesia ini berhadapan dengan tim kuat yang katanya masuk 100 besar, yang akhirnya oleh Ketua Umum diberi yang peringkat 1. Secara non teknis tentu harus menyiapkan kepanitiaan yang bagus ya. Tim Panpel yang akan menyiapkan pertandingan ini harus memahami tiket yang sesuai dengan standar penonton atau supporter Indonesia, dan juga mempertimbangkan dari sisi bisnisnya. Jadi jangan sampai nombok-nombok banget juga, dan jangan sampai juga supporter nggak sanggup beli tiketnya. Jadi saya pernah ngomong di salah satu media bahwa kalau dikomparasi dengan Coldplay dan Blackpink yang konser di GBK, pasti tiketnya harusnya di bawah itu. Walaupun mendatangkan Argentina itu jauh lebih mahal daripada mendatangkan Coldplay dan Blackpink. Jadi ini butuh kearifan, kebijakan, kebijaksanaan dari Pak Erik dan tim tentunya yang akan menjadi Panpel untuk mengukur-ngukur ada sampai di level mana kira-kira tiketing ini bisa dijual dan dilepaskan untuk masyarakat, sehingga euforianya benar-benar kita rasakan bersama dan nggak ada suara-suara sumbang dalam kaitannya dengan persiapan pertandingan ini. Ya, nah kalau kemudian yang sekarang beredar hoaxnya adalah sudah dibantah oleh PSSI, ini hoax ya, harganya 1,5 juta sampai 5 juta, ini menurut Anda cukup kemahalan tidak, Bang Effendi? Saya pikir harus di starting di bawah 1 juta ya. Startingnya untuk kelas terendah itu mestinya di bawah 1 juta. Tapi ya kita akan lihat, ini kan hoax-hoax yang berkembang. Saya lihat kok harga tiketnya mulai sama kayak harga Coldplay ya. Iya. Tapi ya nanti kita akan lihat. Tapi saya percaya tim Panpel pasti memahami kantong dalam tanda kutip supporter kita berbeda tentunya dengan kantong yang nonton Coldplay maupun Blackpink. Jadi mudah-mudahan
ada titik temu yang baik sehingga kita semua everybody happy, supporter bisa menyaksikan momentum bersejarah ini, karena belum tentu nih 10-20 tahun ke depan peringkat 1 dunia akan main dengan timnas kita di GBK. Jadi saya pikir dibutuhkan kejelian tentunya untuk menentukan standarisasi berapa sih harga tiket yang tepat untuk dijual, dan saya pikir ini harus hati-hati tentunya. Ya, Bang Effendi, dua hal ya tadi ya, soal ya secara bisnis ini bisa kemudian tapi secara substansi pemain juga harus disiapkan. Anda yakin bahwa PSSI ini bisa menyiapkan dua hal ini yang paling baik, yang paling maksimal? Seberapa yakin Anda, Bang Effendi? Saya pikir Coach Sintayong juga bukan pelatih kaleng-kaleng. Dia pernah ngalahin Jerman ya, walaupun waktu itu dia menukangi Korea Selatan. Mudah-mudahan ada keajaiban kita ya, kalau kita bisa tahan Argentina aja lumayan, poinnya bisa meningkat tinggi peringkat kita, tapi tentu ini semacam mukjizat lah buat Indonesia. Tapi tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola ya. Buktinya Korea Selatan yang dipimpin Sintayong bisa mengalahkan Jerman di arena Piala Dunia, dan saya pikir rekor belum terkalahkan Sintayong di kandang sejak dia memegang Indonesia itu menjadi sebuah acuan yang cukup bagus untuk dipertahankan. Dan ini juga hati-hati Argentina, walaupun saya mengucapkannya secara tersenyum. Mungkin Bungkus punya analisis tersendiri soal statistik ini. Terima kasih. Silakan Bungkus menambahkan. Kalau saya sih nggak ngomong pertandingannya ya. Indonesia melawan Argentina tuh buat saya bukan soal pertandingan nanti skornya berapa. Kita punya apa ya? Menurut saya bagi perjalanan hidup seorang penggemar bola, nonton Indonesia melawan juara dunia tuh udah berkah gitu. Jadi saya nggak peduli lagi nanti skornya berapa, buat saya nggak penting gitu. Nah kalau saya ada satu hal lagi yang ingin ditekankan, sukses di sisi lapangan itu tentu akan menjadi harapan semua orang ya. Sukses dalam pelaksanaan pertandingan juga penting. Ada satu lagi sebetulnya, sukses dalam menggambarkan citra sepak bola Indonesia. Itu sangat penting menurut saya. Jadi di dalam pertandingan ini, kita harus bisa memperlihatkan sepak bola ini seperti apa. Karena itu para supporter harus kita create juga supaya mampu menampilkan hal-hal yang bisa membuat dunia terkesan. Oh, sepak bola Indonesia itu seperti ini. Sekarang aja ini kan dunia ini terkesan dengan sepak bola supporter Indonesia yang di mana-mana itu menyanyikan lagu no comment sampai begitu dahsyat itu kan di stadion di Kamboja di mana itu kan dunia sudah terkesan. Nah kita bikin bagaimana dunia terkesan ketika melihat Argentina main di Indonesia, sama seperti dulu dunia paling tidak Asia terkesan ketika Indonesia menjadi salah satu tuan rumah Piala Asia. Waktu itu kita juga berhasil membuat publik Asia terkesan dengan penonton yang riuh, sangat bersemangat, fanatik mendukung timnas, dan mampu menampilkan aksi-aksi kreatif berupa koreografi dan sebagainya. Menurut saya ini juga penting harus kita hadirkan, karena kalau kita berusaha mendatangkan Argentina, tentu kita dari awal berpikir kita nggak ngomong soal mengalahkan Argentina, kita nggak ngomong soal itu kalau kita datang mendatangkan Argentina. Kita ketika datang Argentina, kita bicara tentang bagaimana kita belajar dari Argentina, kita bicara tentang bagaimana pertandingan ini bisa menginspirasi orang untuk berkarir di sepak bola. Tapi tidak boleh lupa, kita juga harus bisa memanfaatkan laga ini untuk membuat dunia mengenal sepak bola Indonesia, dan sedapat mungkin dunia terkesan dengan sepak bola Indonesia. Oke, menarik Bungkus. Nah kalau kemudian soal persiapan yang perlu disiapkan PSSI, baik secara penyelenggaraan dan juga secara substansi pemain, bagaimana menurut Bungkus? Kalau pengalaman menggelar event pertandingan seperti ini, saya pikir PSSI sudah punya banyak pengalaman ya, saya tidak khawatir. Cuma mungkin PSSI harus banyak-banyak berkomunikasi, karena biasanya tim juara dunia seperti ini, apalagi ada pemain sekelas Messi, itu treatmentnya akan berbeda. Itu sangat khusus biasanya. Ini harus banyak berkomunikasi, tapi itu tidak akan terlalu sulit. Yang menurut saya lebih penting lagi adalah bagaimana timnas itu sendiri dipersiapkan untuk pertandingan ini. Itu yang paling penting. Karena kalau persiapan di Kepanpelan nggak sulit, kita udah terbiasa. Tapi pertandingan melawan Argentina, siapa pemain kita yang terbiasa melawan Argentina? Nggak ada. Siapa pemain kita yang terbiasa menghadapi tim 10 besar dunia? Nggak ada. Ini rata-rata pemain kita kan levelnya masih main di Asia Tenggara. Paling jauh juga di Asia lah paling jauh. Karena itu menurut saya persiapan untuk timnya harus jauh lebih serius ketimbang persiapan di Kepanpelan. Kalau Kepanpelan saya yakin kita siap. Kita bagaimana membuat pertandingan ini berkesan juga, saya yakin kita jago di situ. Tapi di lapangan hijau, itu yang kita harus pikirkan. Oke, nah soal harga bagaimana nih? Soal harga yang sekarang sudah mulai banyak hoax-hoaxnya.
yang bisa dijangkau lah oleh para pecinta sepak bola Indonesia, Bungkus? Jadi pertandingan pertandingan Indonesia lawan Argentina ini jangan disamakan dengan level pertandingan Liga 1. Ini level pertandingannya kelas dunia. Kalau Liga 1 kan kelasnya nasional. Jadi jangan berharap tiketnya 50.000 atau 100.000. Nggak mungkin. Ini juara dunia yang datang. Kita kalau mau nonton tim kesayangan kita, katakanlah saya mau nonton Liverpool, itu saya harus nonton di Singapura. Memang harga tiketnya berapa? Ya sejutaan juga. Itu belum ke Singapurnya. Nah kalau di sini kita beli tiket 1,1, nontonnya di GBK. Kan kita nggak perlu biaya tiket ke Singapura, kan kita nggak perlu biaya hotel di Singapura. Jadi jangan samakan pertandingan ini dengan pertandingan Liga. Kalau Anda mau beli dengan harga 100.000, ya jangan berharap nonton Messi dong. Itu kan kelasnya beda. Cuma memang kalau dibikin lebih murah lagi, di bawah 1 juta tentu lebih baik. Cuma kalaupun di atas 1 juta, kalau buat saya sih, ya memang ada harga, ada rupa gitu loh, Bos. Ada harga, ada rupa. Anda nonton, mohon maaf nih ya, nonton band lokal dengan nonton Coldplay, kan tiketnya juga beda. Iya. Oke. Jadi sekarang nih berebutan ada 2 tiket ya. Jadi tiket Argentina sama tiket Coldplay ini juga ramai. Atau jangan-jangan gara-gara ini tiket Coldplay agak sedikit terlupakan karena banyak yang nggak dapat begitu. Bang Effendi, gimana dari Anda? Jadi ya dengan harga segitu, kalau kemudian betul-betul Messi bermain ya, tampaknya akan dibela-belain juga sih ya orang untuk nonton. Iya, pastilah ya. War ticket juga saya pikir bakal terjadi ini kalau dibuka. Dan saya berharap panpel itu transparan ya soal tiket ini. Jangan ada titip-titipan, jangan ada nitip calo atau apapun. Saya pikir harus ada satu tiket yang di kelas khusus, mungkin di kelas 3 atau apa yang mungkin harganya hampir-hampir 1 juta atau di bawah sedikit lah. Jadi itu jadi benchmarknya seperti yang kata Bungkus tadi, memang kita nonton di klub idola kita pun di Singapura atau di Thailand, harga tiket pun rata-rata udah 1 juta gitu loh. Dan ini juga harus mesti dipahami. Supporter kita juga harus mulai memahami. Yang biasa nonton Persija Jakarta misalnya 50.000, 75.000 ya beda kan. Kelasnya tadi seperti yang Bungkus bilang tadi, tentu berbeda kita menghadapi Argentina. Nah ini yang perlu diedukasi dan disosialisasi dengan baik oleh timnas. Dan sampai saat ini saya pikir PSSI ini masih pusing juga untuk nentuin berapa sih harga tiketnya, karena itu takutnya akan jadi polemik baru gitu. Kalau ketinggian nanti ribut di lini masa sosial media. Jadi kita tahu sendiri netizen kita kejam-kejam nih kalau soal menjustifikasi federasi. Jadi saya tanya juga dengan teman-teman PSSI, udah ada gambaran belum? Belum nih Bang, kita masih lihat-lihat nih berapa kira-kira harga. Tapi mereka mengasih gambaran lah, komparasinya ya. Teman-teman kalau nonton Coldplay itu bisa keluar 1 jutaan lebih, harga termurahnya masa sih nonton Argentina yang harganya jauh lebih mahal daripada ngedatangi Coldplay juga nggak mau berkorban gitu. Toh kalau ada teman-teman yang ngerasa kemahalan ya nonton di TV aja kan, disiarin juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, tapi saya yakin sih Bungkus dan Bang Effendi pasti akan ada di lokasi langsung nonton nanti ya. Sudah membayangkan kayaknya ya Bungkus ya. Siap war tiket saya. Saya siap war tiket. Sama. Kita siap war tiket, ini sejarah soalnya. Oke, siap. Terima kasih banyak diskusinya yang sangat menarik. Juara dunia. Terkini. Oke, terima kasih banyak Bang Effendi, Bung Kusnaini, terima kasih banyak untuk waktunya. Kita akan lihat nanti bagaimana euforia ini akan terus berlanjut. Terima kasih banyak, selamat malam.